Mari kita buka kitab kita yang terambil dalam kitab Yesaya pasalnya yang kitab Yesaya pasalnya yang ke-61. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-61, saudara, mari kita buka kitab kita sama-sama. Kita akan baca Dua Raja-Raja pasalnya yang kedua. Dua Raja-Raja. Kita buka dalam kitab Dua Raja-Raja pasalnya yang kedua. Kita akan membaca dari ayat ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dua Raja-Raja pasalnya yang kedua ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Saya membaca bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah suka, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, daripadamu akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah diberkati 2 kali lipat. Double portion, perkelipatan ganda. Bilang kiri kanannya, kamu diberkati 2 kali lipat. Kalau kiri kanan nggak ada, depan belakang. Ya, depan belakang nggak ada, ya sudah. Saudara, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan kisah detik-detik ketika Elia akan terangkat ke surga. Elia adalah manusia yang tidak mengalami yang namanya kematian. Dia tidak harus meninggal, dia tidak harus melepaskan tubuhnya, jasmaninya, tapi dia langsung terangkat Tuhan ke surga secara hidup-hidup. Minggu lalu yayasan kami meninggal di usia 92 tahun. Kemudian kami pergi ke rumah duka di Ukrida. Di layar televisinya itu dituliskan mereka yang hari itu ada di tempat di rumah duka itu. Saya lihat ada nama yayasan saya, umur 92 tahun meninggal. Kemudian nama-nama yang lain itu usia paling muda 80. Nggak ada usia 70. Ini abangnya hebat-hebat semua, umurnya 80, 82, 85. Yayasan saya 92 tahun. Hebat juga ini yang meninggal 80. Tidak ada yang 70, semuanya 80. Yayasan saya paling tua 92 tahun. Tapi mereka mengalami namanya kematian. Tapi Elia tidak mengalami itu. Makanya ketika Elia akan naik ke surga, dia berkata kepada anak didiknya yaitu Elisa. Dia berkata, Elisa, apa yang engkau minta aku akan berikan. Lalu Elisa berkata kepada Elia, Elia, berikanlah aku rohmu 2 kali lipat daripada yang engkau miliki. Elia berikan aku roh 2 kali lipat, 2 kali lebih banyak, 2 kali yang pernah kau lakukan sebelumnya kepada aku, karena kau akan meninggalkan aku, dan aku butuh roh pelipat gandaan. Aku butuh berkat yang lebih besar daripada yang kau miliki sekarang. Dan Elia katakan kepada Elisa, Elisa, agak berat permintaan itu ya. Tapi kalau engkau mau, engkau bisa, kalau Tuhan mau, maka ketika aku nanti akan naik ke surga,
surga, dan ketika engkau akan melihat aku naik ke surga, engkau dapat melihatnya, maka engkau akan mendapatkan. Maka saudara, di dalam firman Tuhan di ayat berikutnya, waktu Elia akan naik ke surga, sudah ada kereta surga yang menjemput dia, dan Elia masuk ke dalam kereta itu, dan Elisa bisa melihat Elia naik ke surga. Dia tidak tubuhnya itu tidak menolak, dan dia bisa melihat secara langsung Elia naik ke surga. Artinya apa, saudara? Artinya Elisa mendapatkan 2 kali lipat dari roh yang dimiliki oleh Elia. Dan itu juga, saudara, yang menjadi kerinduan kita adalah bagaimana hidup kita juga bisa diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Ada double portion, ada pelipat gandaan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi 2 kali lipat berkat itu, double portion itu tidak sembarangan diberikan oleh Tuhan. Tuhan hanya memberikan kepada orang-orang terpilih, kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Maka hari ini kita melihat bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan, tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan berkat 2 kali lipat dari Tuhan. Yang pertama, kita harus setia kepada Tuhan dan senantiasa mengikuti kehendak Tuhan. Yang pertama, agar saudara mendapatkan berkat atau porsi yang 2 kali lipat dari yang sebelumnya sekarang saudara dapatkan, maka yang pertama kita harus setia dan mengikuti kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan mengabulkan permohonan Elisa? Karena Tuhan melihat bahwa Elisa adalah nabi muda yang selalu setia dan taat kepada Elia. Bahkan ketika Elia harus memimpin bangsa yang keras kepala, bangsa Israel, dan Elisa selalu mengikuti dia. Kemanapun Elia pergi, dia selalu mengikuti. Sehingga Tuhan memberikan berkat itu 2 kali lipat kepada Elisa. Saudara, tradisi bangsa Israel adalah kalau anak sulung itu, dia akan mendapatkan bagian 2 kali lipat dari adik-adik di bawahnya. Seandainya ya kita ini bangsa Israel, saya ini juga dapat 2 kali lipat di harta warisan dia. Seandainya Bapak Ishaknya paling 1 bagian, saya 2. Gitu kan? Kalau bangsa Israel, kan kita Indonesia berapa? Batak kita. Bangsa Israel di dalam tradisinya anak sulung itu mendapatkan berkat, mendapatkan warisan 2 kali lipat dari adik-adiknya. Hak kesulungan, ya. Makanya kenapa Yakub ingin sekali mendapatkan hak kesulungan dari Esau, karena dia ingin mendapatkan itu 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Kalau sama, ngapain dia kerja keras menipu ayahnya agar dapat hak itu? Karena dia mendapatkan 2 kali lipat, urapan 2 kali lipat, bahkan 2 kali lipat dari ayahnya. Dan Elisa sangat menyadari itu sebagai anak rohaninya Elia. Dia ingin mendapatkan berkat itu 2 kali lipat dari yang sebelumnya dimiliki oleh Elia. Dan yang dilakukan oleh Elisa itu bukan sembarangan, saudara. Tuhan kita mencatat bahwa mukjizat yang dilakukan oleh Elisa 2 kali lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Elia sebelumnya. Ya. Bahkan ketika Elia menyuruh Elisa untuk meninggalkan dia agar Elia bisa menghadapi sendiri, tetapi Elisa selalu mengikuti kemanapun Elia pergi.
Elisa, tinggalkanlah aku sendiri, biar aku bisa menghadapi sendiri saja, agar tidak menjadi beban buat kamu. Tapi karena Elisa taat dan setia, dia tetap mengikuti Elia kemanapun dia pergi. Dia setia dimanapun kehendak Tuhan, dimanapun firman Tuhan dinyatakan di sana, Elisa selalu ada. Sehingga membuktikan bahwa kesetiaan Elisa teruji dan dia layak mendapatkan berkat 2 kali lipat. Saudara, kalau saudara ingin mendapatkan berkat 2 kali lipat, mulai dari sekarang setialah kepada Tuhan. Amin. Amin. Dalam segala hal, mulailah dari sekarang setia kepada Tuhan. Matius 25 ayat 21 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara-perkara yang besar. Mulai sekarang kita setia bersama keluarga membangun persekutuan dengan Tuhan, beribadah bersama-sama, membangun persekutuan secara pribadi, keluarga, bahkan di dalam jemaat. Mulailah belajar setia dan taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saudara saat ini tidak akan menghalangi kesetiaan saudara kepada Tuhan. Bahkan semakin engkau diuji, semakin engkau ditempa, semakin engkau dibentuk, maka semakin engkau setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan berkat 2 kali lipat? Yang kedua, kita harus meminta dan percaya bahwa kita akan menerimanya. Di ayat 9 tadi dikatakan, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat. Elia berkata, minta apa yang ingin kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat. Karena Elia tahu dia akan terangkat. Satu-satunya orang yang tahu dia akan berangkat ke surga adalah Elia. Ya, dia minta kepada Elia, aku minta rohmu 2 kali lipat. Yang kedua, agar kita diberkati Tuhan 2 kali lipat, yang kedua kita harus minta dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan. Pada suatu ketika saudara ada seorang buta di tengah jalan, dan ketika itu Yesus datang, dan orang buta ini teriak-teriak dengan suara yang keras, dia berkata, Rabuni, Rabuni, tolonglah aku, tolonglah aku. Guru, tolonglah aku. Dan ketika itu Yesus berhenti dan berkata, kalau begitu, apa yang ingin aku lakukan kepadamu? Orang buta ini berkata, aku ingin melihat. Aku ingin melihat. Dan ketika itu Yesus berkata, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Maka ketika itu juga orang buta itu bisa melihat. Saudara, bagi Tuhan tidak ada doa yang terlalu sukar untuk ditolong. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Permintaan Elisa kepada Elia adalah permintaan yang luar biasa. Bahkan Elia berpun sendiri berkata, agak sukar permintaanmu, tapi kalau kau mau, jika kau dapat melihat aku terangkat ke surga, kau akan mendapat. Bahkan Elia pun berkata, agak berat juga permintaanmu sekarang, tapi kalau kau mau, pasti kau bisa. Yang kedua adalah saudara, kita harus percaya dan meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak saudara, dan kehendak saudara itu bukan untuk kepentinganmu sendiri, tetapi untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa Elisa meminta kuasa 2 kali lipat dari Elia? Karena dia membutuhkan kuasa itu untuk apa? Untuk melayani banyak jiwa. Untuk apa? Untuk melakukan mujizat dan orang percaya kepada Tuhan. Bukan untuk keinginan dagingnya sendiri, bukan untuk keinginan pribadinya sendiri,
bukan untuk agar dia bisa dihormati oleh orang lain, bukan dia untuk agar bisa disanjung oleh orang lain, tetapi permintaannya dia itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ketika saudara diberkati Tuhan, maka gunakanlah berkat saudara itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Ketika berkatnya lebih dari sebelumnya, maka gunakanlah berkat itu apa? Untuk menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Ketika Tuhan sudah memberkati saudara, maka bagikanlah berkat itu juga kepada orang lain. Ya. Oleh sebab itu, ada motivasi yang benar dari permintaan dan doa kita kepada Tuhan. Bukan motivasi tamak, bukan motivasi serakah, bukan motivasi untuk disanjung banyak orang, tetapi motivasi yang benar untuk kemuliaannya Tuhan. Amin. Saudara diberkati, saatnya juga saudara memuliakan Tuhan dari berkat saudara. Yang ketiga dan yang terakhir, ketika kita berdoa kepada Tuhan, saudara, dan ketika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Dia akan mendengar apa yang menjadi permintaan. Firman Tuhan katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Yosua, kalau saudara baca di dalam kitab Yosua pasal 10 dari ayat 12 sampai dengan ayat 14, ada satu permintaan Yosua yang mungkin saudara pikir sepertinya nggak masuk akal. Apa yang diminta oleh Yosua? Yosua minta, Tuhan, berhentikan matahari, berhentikan bulan. Coba. Ya. Yosua pernah minta kepada Tuhan, Tuhan, berhentikan matahari, berhentikan bulan, agar dia bisa berperang melawan bangsa-bangsa dan menang melawan bangsa itu. Ya. Coba kita buka dulu Yosua pasal 10. Kita buka Yosua pasal yang ke-10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ini permintaan gak masuk akal kan? Matahari yang berputar terus, bulan yang berputar terus mengelilingi bumi, tiba-tiba disuruh berhenti. Siapa Yosua? Ya. Tapi coba lihat ayat ke-13, dikatakan maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Ya. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Permintaan orang yang percaya dan hidupnya benar di hadapan Tuhan, sekalipun tidak masuk akal, tetapi itu mungkin dilakukan oleh Tuhan. Amin. Doa itu hanya sejengkal saja dari hidup kita. Ya. Kadang kita berdoa sepertinya, aduh gimana ya Tuhan, bisa nggak ya kira-kiranya didengar oleh Tuhan? Jangan saudara membatasi kuasa Tuhan dari doa saudara. Tetap terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan saudara, naikkan di dalam pujian penyembahan dan doamu kepada Dia, maka Dia akan melakukan apa yang menjadi pengharapan saudara. Firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang
yang mengasihi. Ada kebaikan yang Tuhan berikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Pasti ada kebaikan yang Dia nyatakan terjadi dalam hidup. Yang ketiga dan yang terakhir, agar hidup kita mendapatkan berkat 2 kali lipat, kita harus memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada jalan, pasti Tuhan akan buka jalan. Sekalipun tidak ada jalan, tapi ketika kita punya iman yang besar, Dia pasti akan buka jalan. Para tokoh-tokoh Alkitab, para nabi-nabi di dalam Alkitab sudah mengalami hal ini. Oleh sebab itu dituliskan di dalam Alkitab agar kita juga mengalami hal yang sama kepada mereka. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, di depan sudah ada lautan yang besar, di belakang sudah ada tentara-tentara Mesir. Apa yang dilakukan? Tuhan buka jalan. Tiba-tiba laut itu bisa terbelah menjadi 2. Ya. Kalau saudara menonton film Noah, ada itu filmnya rusak, namanya dijelaskan bagaimana difilmkan bagaimana 10 tulah itu terjadi dalam bangsa Mesir, dan pada saat itu laut itu bisa terbelah menjadi 2. Tidak ada jalan lagi keluar. Tiba-tiba laut bisa terbelah menjadi 2. Sudah terkasih dalam nama Tuhan, kita harus punya iman seperti itu. Ya, di dalam Tuhan selalu pasti ada jalan keluar. Dia tahu setiap masalah saudara, Dia tahu apa setiap pergumulan saudara hari ini, dan Dia tahu jalan keluar apa yang akan diberikan di dalam kehidupan saudara. Ada seorang yang sakit yang berdoa dan pada saat itu mengharapkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu Yesus berkata kepada orang tua dari anak itu, percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang ketiga dan yang terakhir saudara, marilah kita punya iman yang besar kepada Tuhan. Ya, tekanan kehidupan, depresi, situasi yang ada saat ini tidak akan melemahkan kehidupan saudara, tetapi akan membuat saudara semakin percaya, semakin berdoa, semakin mengandalkan Tuhan, dan di dalam firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia apa yang sudah saudara kerjakan kepada Tuhan. Efesus 3 ayat 20 berkata, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Kadang kita berdoa untuk A, Tuhan sudah kasih A, B, C, D, E sampai E. Padahal kita berdoanya A. Ternyata Tuhan bisa kasih A, B, C, D, E. Ketika saudara melihat itu, saudara akan terkagum-kagum akan kuasa Tuhan. Wah, hebat Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan. Saya minta A, Tuhan kasih A, B, C, D, E. Kalau saudara punya iman seperti itu, maka saudara akan siap menerima berkat 2 kali lipat. Amin. Jangan lemahkan imanmu, jangan tawarkan imanmu, tapi terus mengalami pertumbuhan iman. Bertumbuh terus iman saudara, berkembang terus iman.